Apa jadinya kalau Indonesia dipimpin bukan oleh jenderal, bukan oleh ekonom, tapi oleh budayawan? Beranikah kita dipimpin oleh seseorang yang lebih percaya pada kearifan leluhur dibanding instruksi lembaga internasional? Apakah negara ini siap dipimpin oleh sosok yang menyebut hutan sebagai tempat suci, bukan sekadar lahan industri? Apakah bangsa ini cukup dewasa untuk menerima pemimpin yang lebih suka menyatu dengan rakyat ketimbang duduk megah di istana? Sebelum kita bedah satu persatu, silakan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Semoga doa-doa kita semua terkabul. Dalam video kali ini, kita akan menelusuri sebuah skenario yang tak mustahil terjadi. Apa yang akan terjadi jika Kang Deddy Mulyadi menjadi Presiden Republik Indonesia? Bukan sekadar tokoh politik, Kang Deddy adalah simbol dari apa yang selama ini dilupakan bangsa ini, kebijaksanaan budaya, keberpihakan terhadap rakyat kecil, dan spiritualitas yang menyatu dengan tanah air. Mari kita bahas 7 hal besar yang kemungkinan akan terjadi jika Kang Deddy menjadi presiden. 1. Kebangkitan budaya lokal sebagai identitas nasional. Kang Deddy dikenal sebagai sosok yang getol membangkitkan budaya Sunda. Tapi yang menarik, dia tidak membatasinya hanya pada etnisitas. Baginya, setiap daerah di Indonesia memiliki ruh budaya yang wajib dihormati. Jika ia menjadi presiden, bukan tidak mungkin kurikulum pendidikan akan memasukkan pelajaran budaya lokal sebagai mata pelajaran inti, bukan sekadar muatan lokal. Bayangkan, anak-anak Papua belajar menari Yospan bukan hanya saat 17 Agustus, tapi sebagai bagian dari keseharian sekolah. Anak-anak Minang memahami filosofi adat Basandi syarat Basandi Kitabulah, bukan dari dongeng orang tua tapi dari pendidikan formal. Kita akan menyaksikan kebudayaan tidak lagi menjadi hiasan acara kenegaraan, tapi menjadi fondasi dalam pengambilan kebijakan. 2. Hutan dan alam dipandang sebagai entitas spiritual. Dalam banyak pidatonya, Kang Deddy menyebut alam sebagai ibu. Ia tidak sekadar peduli lingkungan karena alasan ekologi, tapi karena alasan spiritual. Kita tahu dalam tradisi Sunda Wiwitan, hutan bukan sekadar vegetasi liar, tapi tempat persemayaman ruh-ruh leluhur. Jika Kang Deddy jadi presiden, UU Lingkungan Hidup bisa saja direvisi. Perlindungan terhadap hutan adat bukan cuma wacana, tapi realita hukum. Konsep ekonomi hijau tidak akan bersifat korporatis, tapi partisipatif, dimulai dari masyarakat adat. 3. Model kepemimpinan inklusif ala sesepuh kampung. Alih-alih tampil formal dan kaku, gaya kepemimpinan Kang Deddy selama menjadi Bupati Purwakarta maupun anggota DPR selalu membumi. Ia menyambangi rakyat, bukan menunggu rakyat datang ke kantor. Dalam sejarah Nusantara, pemimpin seperti ini bukan hal baru. Prabu Siliwangi konon selalu turun langsung menyapa rakyatnya. Sultan Agung dari Mataram juga demikian. Model kepemimpinan ini bisa menciptakan sistem birokrasi yang lebih sederhana dan efektif, serta menghapus jarak antara rakyat dan pemerintah. 4. Spiritualitas dalam pembangunan nasional. Kita selama ini terjebak dalam pembangunan fisik, jalan, gedung, infrastruktur, tapi lupa membangun jiwa bangsa. Kang Deddy sering menyampaikan bahwa pembangunan itu harus dimulai dari dalam, dari hati, dari rumah, dari relasi antar manusia. Jika ia jadi presiden, program seperti revolusi mental bisa benar-benar dihidupkan dengan pendekatan spiritual budaya. Tidak sekedar jargon tapi gerakan nasional yang konkret, seperti membersihkan tempat ibadah, menghidupkan musyawarah kampung, dan mengangkat filosofi hidup lokal sebagai fondasi etika sosial. 5. Pembelaan serius terhadap petani dan nelayan. Alih-alih memprioritaskan konglomerat, Kang Deddy dikenal vokal membela petani, pedagang kecil, dan nelayan. Video-videonya yang viral bukan gimmick, tapi cerminan kepekaan sosial. Jika ia menjadi presiden, arah ekonomi kemungkinan besar akan berporos pada ekonomi kerakyatan. Subsidi pertanian dan nelayan akan ditingkatkan. Pasar tradisional akan dilindungi. Kita akan menyaksikan kebijakan fiskal yang benar-benar berpihak kepada pelaku ekonomi kecil. 6.
Kembalinya simbol-simbol lokal dalam kehidupan publik. Kang Dedi pernah menggagas pembangunan gapura dan tugu yang mencerminkan nilai-nilai lokal di Purwakarta. Ia juga mengganti nama jalan dengan tokoh budaya dan pahlawan daerah. Jika jadi presiden, bisa jadi ibu kota Nusantara tidak hanya menjadi kota modern, tapi kota dengan arsitektur Nusantara sejati. Bukan sekedar gedung tinggi, tapi yang menyatu dengan alam dan sejarah. Kita akan melihat kantor kementerian berhias ornamen khas daerah, jalan tol diberi nama tokoh lokal, dan perayaan kenegaraan diwarnai ritual adat dari berbagai provinsi. 7. Politik yang berakar pada moral dan adab. Dalam banyak forum, Kang Dedi mengkritik cara berpolitik yang transaksional dan kehilangan etika. Ia menawarkan alternatif, politik yang beradab, beretika, dan berbasis rasa hormat. Hal ini sangat jarang terdengar di tengah kegaduhan politik nasional. Kalau ia jadi presiden, bukan tidak mungkin akan ada kode etik baru bagi pejabat yang tidak hanya berdasar hukum, tapi berdasar tata krama dan nilai budaya. Kampanye politik akan berubah dari adu kuat ke adu gagasan dan pengabdian. Jika Kang Dedi Mulyadi menjadi Presiden Republik Indonesia, bangsa ini akan mengalami sebuah transformasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi menyentuh inti terdalam identitas kita sebagai bangsa. Kepemimpinannya akan menghadirkan paradigma baru, dari modernisasi yang melupakan akar, menuju kemajuan yang berpijak pada budaya, spiritualitas, dan keberpihakan kepada rakyat kecil. Negara ini akan menyaksikan kebangkitan budaya lokal sebagai ruh kebangsaan, alam dihormati sebagai entitas spiritual, dan pemerintahan dijalankan dengan prinsip sesepuh, dekat, membumi, dan beradab. Pembangunan tidak lagi hanya soal beton dan angka statistik, tapi soal jiwa, harmoni, dan keluhuran nilai. Petani, nelayan, dan pedagang kecil tak lagi menjadi objek belas kasihan, tapi subjek utama dalam arah kebijakan ekonomi. Politik tak lagi gaduh dengan intrik dan transaksi, melainkan menjadi ruang pengabdian penuh adab dan tanggung jawab. Singkatnya, jika Kang Dedi memimpin, kita tidak hanya akan melihat Indonesia yang lebih maju, tetapi juga lebih manusiawi. Sebuah negeri yang tidak lupa dari mana ia berasal dan tahu kemana ia ingin berjalan. Kalau kamu sampai di titik ini, artinya kamu punya harapan untuk bangsa ini. Jangan lupa klik tombol like sebagai bentuk dukunganmu untuk Indonesia yang lebih beradab dan berbudaya. Kang Dedi bukan nabi, bukan pula tokoh tanpa celah. Tapi dalam dirinya ada satu hal yang mulai hilang dari banyak pemimpin. Koneksi batin dengan rakyat, tanah, dan tradisi. Ia bukan produk dari elit. Ia adalah cermin dari masyarakat bawah yang bangkit karena keyakinan bahwa budaya dan moral bisa menjadi fondasi kepemimpinan. Apakah Indonesia siap? Apakah kita punya cukup nyali untuk mengambil jalan berbeda? Jalan budaya dan spiritualitas? Semua kembali pada kita, pada rakyat, pada doa-doa yang tak pernah berhenti terucap. Kang Dedi bukan sekadar tokoh politik biasa. Dia adalah representasi dari harapan banyak orang yang rindu pemimpin yang gak cuma mikirin angka dan statistik, tapi juga mikirin rasa, jiwa, dan akar budaya bangsa ini. Kalau kita mau jujur, Indonesia ini sebenarnya kaya sekali potensi. Dari Sabang sampai Merauke, dari pegunungan sampai laut, dari adat istiadat sampai bahasa daerah. Tapi potensi itu seringkali tertutup oleh hiruk-pikuk politik praktis dan kepentingan sesaat. Nah, Kang Dedi hadir sebagai pengingat bahwa memimpin itu bukan sekadar soal jabatan dan kekuasaan. Memimpin itu soal melestarikan warisan leluhur, menghormati alam sebagai ibu kita, dan menempatkan rakyat sebagai pusat perhatian sejati. Bayangkan, kalau semua kepala daerah dan pemimpin kita punya rasa seperti ini, kita bisa bangun Indonesia yang bukan cuma maju secara ekonomi, tapi juga kaya secara budaya dan harmonis secara sosial. Sebab tanpa hati dan budaya, kemajuan itu terasa hampa dan mudah rapuh. Dan di saat dunia bergerak semakin cepat, kadang kita lupa bahwa akar kita yang kuat itulah yang bakal jadi pondasi
agar bangsa ini tetap tegak dan berdiri kokoh menghadapi masa depan. Sekarang pertanyaannya bukan cuma siapa yang bakal kita pilih jadi pemimpin, tapi apakah kita sebagai rakyat sudah siap memberi ruang bagi pemimpin yang membawa nilai-nilai budaya dan spiritualitas? Apakah kita siap berubah, mulai dari diri sendiri, untuk menghargai dan menjaga warisan nenek moyang? Karena perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah kecil, dari kesadaran kita sebagai individu dan masyarakat. Jangan lupa, doa dan dukungan kita juga penting, karena tanpa doa, niat baik saja tak cukup. Kalau kamu percaya Indonesia bisa lebih baik dengan pemimpin seperti Kang Deddy, yuk sebarkan video ini. Tulis juga sholawat untuk Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga Allah mudahkan jalan kita semua, beri pemimpin yang tidak hanya pintar kepala, tapi juga bersih hati dan penuh kasih sayang pada tanah air. Indonesia bukan cuma milik kita hari ini. Ia milik anak cucu kita kelak. Jadi, mari jaga dan rawat bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.